Nyanyikanlah nyanyian baru, Allah pencipta cakrawala. Dia besarkan namanya, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sorak-sorai bagi rajamu. Sorak bagi rajamu, sorak-sorak bagi rajamu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan selalu memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, berkat kasih Tuhan, anugerah Tuhan kami boleh berada pada malam hari ini dalam ibadah raya minggu ke-15 setelah Trinitatis. Dalam rangkaian bersyukur 23 tahun Tuhan memelihara, menjaga, melindungi pelayanan dan gereja ICF yang ada di Colorado ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, mendengarkan kesaksian, pujian untuk meninggikan akan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus melingkupi, menguasai segenap panca indera kami, segenap hati dan pikiran kami. Sehingga setiap firman Allah yang kami baca dan kami renungkan tidak akan pernah berlalu, tetapi itu mendapatkan tempat di hati kami. Urapan Roh Kudus, urapan kuasa firman, urapan kuasa perkataan hikmat marifat dari Tuhan, biarlah menjadi milik hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini menjadi alat Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua. Segala hal-hal yang bukan dari Tuhan untuk mengganggu hati dan pikiran kami halaukan semua itu di dalam nama Yesus. Berfirman, berbicara bagi kami Bapa, kami siap mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. 23 tahun pemeliharaan Tuhan bagi pelayanan gereja ICF. Ya, seperti Pak Johan katakan tadi, pendahulunya adalah Bapak Pendeta Sianipar. Kalau nggak salah, yang saya tahu persis, tanggal 10 bulan 10 13 tahun lalu kalau tidak salah ya, saya merayakan ulang tahun saya di pelayanan di gereja ini. Ya, jadi kalau nggak salah saya 13 tahun ya, Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Memang sebelumnya saya pengkhotbah di sini. Ada Ibu Megi berganti-gantian ya, tapi Ibu Megi pergi, tinggal saya sendiri. Dan saya statusnya sebagai pengkhotbah. Lalu ditawarkan untuk jadi pendeta tetap seminggu sebelum Ibu Penatua, Ibu Heidi meninggal. Ya. Saya bilang udah saya pengkhotbah aja. Tapi karena Ibu Heidi Penatua dalam kondisi sakit, akhirnya saya bilang oke. Ya, saya dilantik di sini sebagai pendeta jemaat resmi. Seminggu kemudian Ibu Penatua Heidi dipanggil Tuhan. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa bersama dengan gereja ICF, jemaat yang manis-manis, baik-baik semua.
Ya, kami di sini jemaat udah kayak kakak beradik semua. Jadi kalau ngomong lulu gue aja gitu. Kami antara penatua, jemaat, pendeta, ya begitu-begitu aja kalau ngomong gitu ya. Jadi bersyukur untuk karakter dari berbagai macam yang Tuhan kumpul di sini ya. Saya dari Manado, dari suku Batak, kita menyesuaikan dari Toraja, dari Dayak, dari Jawa. Ya. Jadi kalau kita ngomong, kalau saya selalu ngomong begini. Gereja saya dulu di Gemim di Manado begini. Ya itu di Gemim. Saya dulu HKBP dan kalau ngomong latar belakang gereja masing-masing nggak ketemu gitu kan. Akhirnya kita ketemu dengan satu gaya kepimpinan, gaya ICF. Begini modelnya, ya, ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan kalender gereja kita hari ini, kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saya akan baca untuk kita semua pada sore hari ini. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Kalau lembaga Alkitab memberikan judul Tuhan satu-satunya hakim, kenapa diberi judul ini? Karena ada yang ingin ambil alih posisi Tuhan sebagai hakim. Dia menempatkan diri akan menjadi hakim mengganti manusia untuk menghakimi manusia. Makanya Alkitab memberikan tema lembaga Alkitab Tuhan satu-satunya hakim. Sehingga kita akan bisa menebak isi dari pembacaan kita di sini untuk mengingatkan tidak ada hak bagi kita manusia untuk menghakimi. Amin. Kalau Alkitab berkata Tuhan satu-satunya hakim, berarti tidak ada hak sedikit pun manusia mengambil alih posisi Tuhan untuk menjadi hakim. Ya, saya akan baca untuk kita semua ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, kata Paulus. Kami itu Paulus bersama dengan teman-temannya. Ada Apolos di sana, ada Kefas di sana, ya bersama-sama dengan Paulus melayani. Demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepada kami dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali arti, entahkah aku dihakimi oleh kamu, kata Paulus, atau oleh semua pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Kenapa? Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, kita bisa nebak bahwa ketika Paulus menyampaikan pesan yang sangat luar biasa ini, yang amat sangat penting ini kepada jemaat Kristen di Korintus, kondisi jemaat di Korintus itu selalu bahasa saya dalam kondisi kurang baik-baik. Ya. Hubungan antara satu dengan lain anggota jemaat kurang baik-baik. Hubungan antara jemaat dengan para pelayan Tuhan itu tidak baik-baik, ya. Kalau kita flashback, kita memperhatikan, membaca pasal yang ketiga, di situ diungkapkan di sana bagaimana kelompok orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu terbagi dengan kami adalah aliran kelompok penggemar Paulus, kira-kira begitu. Kami adalah kelompok orang penggemar Kefas. Kami kelompok orang penggemar Apolos. Dari situ kita melihat bahwa kondisi jemaat ini dalam kondisi tidak baik. Ya,
Ada kondisi yang kurang bagus. Ketika orang berkata kami adalah kelompok orang Paulus, berarti orang ini tidak suka dengan Apolos dan Kefas. Ketika ada orang berkata kami adalah orang kelompok Kefas, berarti orang ini tidak suka dengan Paulus dengan Apolos. Ketika orang-orang ini berkata kami adalah kelompok Apolos, berarti orang-orang ini tidak suka dengan Paulus dan Kefas. Itu kondisi yang ada di sana. Ya, kondisi yang ada di sana. Dan ketika terjadi seperti itu, yang paling kecewa, yang paling sakit hati, selain Tuhan, Paulus. Paulus membangun jemaat di Korintus dengan jerih payah. Dia membangun pelayanan di Korintus dengan penuh pengorbanan. Dengan tidak menyusahkan jemaat, dengan tidak memberatkan jemaat. Dia melayani sambil bekerja. Dia melayani sambil membuat tenda dan jual untuk memenuhi kebutuhannya dan menambah juga kebutuhan jemaat yang ada di Korintus. Oleh sebab itu saya katakan dia sangat kecewa ketika pelayanan semakin membesar. Banyak yang datang melayani di sana, tiba-tiba dia bilang aku nggak suka lagi Paulus. Aku lebih suka Apolos, aku lebih suka Kefas. Tentunya sebagai manusia Paulus merasa kecewa, ya. Tetapi sebagai seorang rasul, dia harus menyampaikan sesuatu apa yang keliru, apa yang salah, apa yang harus diluruskan bagi jemaat yang ada di Korintus itu, supaya mereka jangan salah melihat setiap pelayan-pelayan yang ada. Oleh sebab itu dia tampil dengan ayat yang pertama, dia berkata, demikianlah hendaklah orang memandang kami. Dia harus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu harus memandang kami seperti ini. Nanti saya akan uraikan sedikit sana. Kamu harus melihat kami dengan cara seperti ini. Kami di sini adalah saya bersama dengan teman-teman saya. Lihat kami ini sebagai hamba dari Yesus Kristus. Kalian harus melihat kami, melihat saya. Kami ini adalah hamba Kristus. Untuk mengingatkan jemaat yang dalam kondisi terkotak-kotak. Untuk mengingatkan jemaat dalam kondisi hubungan yang tidak baik lagi dengan beberapa pelayan-pelayan Tuhan. Untuk mengingatkan bahwa kami ini, tengok kami ini bukan hamba kalian. Kira-kira begitu. Kami ini bukan budak kalian. Kami ini adalah hamba Kristus. Tuhan kami adalah Kristus. Majikan kami adalah Kristus. Kami tunduk dan takluk kepada Kristus. Kira-kira begitu. Ketika engkau tidak suka sama saya sebagai Paulus, karena engkau penggemar Kefas atau Apolos. Ketika engkau tidak suka kepada Kefas, karena engkau penggemar Paulus dengan Apolos. Perlu engkau tahu, engkau boleh tidak suka. Tetapi aku adalah pelayan daripada Kristus. Apapun situasinya, apapun kondisinya, aku tunduk takluk kepada instruksi dari Tuanku yang bernama Kristus. Amin. 23 tahun jemaat ICF, mesti agak kencang sedikit. Ya. Amin. Ya. Supaya kita paham, kita mengerti. Ya. Dan kita akan melihat hamba-hamba Tuhan ini siapa mereka. Ya. Sehingga Paulus katakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang kepada kami ini dipercayakan rahasia Allah. Luar biasa. Ya, harus tahu. Harus ingat baik-baik. Jadi dengan kata lain, sudah waktunya berhenti untuk mengkotak-kotakan diri, mengagung-agungkan si A, si B, si C.
Sudah bukan waktunya lagi mengkotak-kotakan diri kami. Kamu nggak bisa bergabung dengan saya karena saya Apolos, karena saya Kefas, karena stop, sudah waktunya. Karena siapapun pelayan-pelayan itu, mereka adalah pelayan Kristus. Yang kepada mereka dipercayakan rahasia Tuhan yang luar biasa. Kepada mereka diungkapkan rahasia-rahasia Tuhan. Apa yang harus disampaikan kepada dunia ini? Apa yang harus diketahui oleh dunia ini? Apa yang dibutuhkan oleh dunia ini? Ada di dalam tangan Tuhan dan rahasia